wabarakatuh. Saya Nur Asia, CGP Angkatan 9, Kabupaten Polewali Mandar. Kali ini tugas saya adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Kali ini saya akan merefleksi pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya pelajari di modul 2.1. Konsep pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Maka yang harus diperhatikan adalah yang pertama, keberagaman murid. Kedua, layanan kebutuhan murid. Yang ketiga, memperhatikan learning gap. Yang keempat, kaitannya dengan standar pendidikan nasional. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi, seorang guru harus melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri adalah serangkaian proses keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan yang pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, manajemen kelas yang efektif. Kemudian yang kelima adalah penilaian berkelanjutan. Tomlinson dalam bukunya menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kita mulai dari kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Perspektif kontinum yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid adalah bersifat mendasar atau transformatif, konkret atau abstrak, sederhana atau kompleks, terstruktur atau terbuka, tergantung atau mandiri, lambat atau cepat. Yang kedua adalah minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tujuan mengidentifikasi minat murid adalah yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua mata pelajaran. Ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal bagi mereka. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Yang kedua adalah menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Dan yang terakhir, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru, kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri.
Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Faktor yang mempengaruhi profil belajar murid adalah presensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, presensi gaya belajar yaitu visual, auditory, kinestetik, kemudian preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Beberapa contoh cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid adalah: yang pertama, mengamati perilaku murid-murid mereka. Yang kedua, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang dipelajari. Yang ketiga, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini, dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Yang keempat, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Yang kelima, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Keenam, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. Yang ketujuh, membacakan rapor murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid tersebut, dan masih banyak contoh lagi yang lainnya. Kaitan dengan modul-modul sebelumnya mengenai pembelajaran berdiferensiasi adalah: yang pertama, kaitannya dengan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru harus memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak adalah: dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, inovatif untuk dapat memenuhi kebutuhan murid, sehingga menciptakan murid yang merdeka sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Terkait dengan visi guru penggerak adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu cara untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Yang terakhir adalah kaitannya dengan budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid harus mempunyai kesepakatan kelas agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, yang sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan tugas koneksi antar materi modul 2.1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.